Mengejutkan, banyak pegawai BUMN, dokter, manajer, KPM yang memiliki uang 50 juta dan para pemain judol dapat bansos. Nah, kira-kira seperti apa informasinya? Simak dan dengarkan baik-baik. Jadi semua udah tahu waktu itu ada 600.000 lebih penerima bansos yang terindikasi turut bermain judi online. Dari data itu kami lakukan penelusuran, ada 228.000 yang sudah tidak menerima bansos lagi. Selebihnya ada 375.000 lebih yang terus kita lakukan pendalaman, kita ground check, yang akan kita tindak lanjuti pada penyaluran bansos tahap berikutnya di triwulan ketiga. Nah, dari analisis kami nanti akan kami sampaikan secara detail, tapi sebelum ini karena waktunya Mas Ivan terbatas, Mas Ivan bisa menyampaikan terlebih dulu tentang perkembangan penerima bansos dari Kementerian Sosial. Ke depan kami ingin PPATK bisa melakukan screening terhadap rekening-rekening yang akan menerima bansos pada penyaluran berikutnya. Ini tadi yang kami harapkan dari PPATK. Nah, selebihnya kami persilakan Mas Ivan. Ya, terima kasih Pak Mensos dan teman-teman media. Jadi hari ini kami silaturahim kepada Pak Mensos dan jajaran. Sekaligus kami menyerahkan beberapa hasil analisis terkait dengan apa yang dimohonkan oleh Pak Mensos sebelumnya. Kami sudah melakukan pemetaan dan tadi ada beberapa berkas. Nah, sekarang mungkin yang perlu kami sampaikan adalah update data terbaru Pak Mensos. Ya. Jadi tadi sudah kami presentasikan juga. Jadi kami menemukan memang ada perkembangan-perkembangan terkait dengan apakah penerima bansos itu sesuai dengan data yang dimiliki oleh Pak Mensos dan jajaran. Jadi update terbaru kita menemukan memang banyak anomali, ada beberapa anomali. Contohnya misalnya kalau bisa saya sebutkan dari 10 juta jumlah rekening yang dimohonkan kepada kami, 1,7 jutanya tidak teridentifikasi menerima bansos. Jadi hanya 8.389.624 yang diketahui menerima bansos. Lalu kami juga melakukan pencocokan data dari NIK yang kami terima, apakah NIK-NIK yang sudah kami terima itu sampai hari ini masih bermain judol. Kami menemukan lebih dari 78.000 penerima bansos di tahun 2025 ini semester 1 masih bermain judol. Lalu yang menarik lagi ketika tadi kami sampaikan, izin Pak Menteri, kami sampaikan kembali untuk rekan-rekan media. Jadi dari profil yang kami temukan di satu bank saja, kami menemukan data yang anomali, contohnya misalnya terdapat 27.932 penerima bansos yang statusnya adalah pegawai BUMN. Lalu kemudian ada 7.479 sekian data penerima bansos yang statusnya adalah dokter. Lalu kemudian ada lebih dari 6.000 statusnya adalah eksekutif atau manajerial, dan banyak lagi status-status yang menurut kami ini sebenarnya perlu didalami lebih lanjut oleh Kemensos dalam konteks ground checking, apakah yang bersangkutan memang masih layak menerima bansos atau tidak. Sebagai contoh saja, kalau bicara nilai rekening, kami menemukan ada orang yang memiliki rekening di atas 50 juta tapi masih menerima bansos. Jadi di rekeningnya dia memiliki uang lebih dari 50 juta tapi masih menerima bansos, itu hampir 60 orang. Nah, ini data ini terus kita kembangkan dan ke depan akan kita bantu terus. Tapi sekali lagi teman-teman media, apa yang kami lakukan sekarang membantu Pak Mensos dan jajaran menjadi bukti bahwa Kemensos benar-benar serius menangani data ini dan dapat menyalurkan bansos ini agar lebih tepat sasaran. Mungkin dari saya itu Pak Mensos. Terima kasih Pak Ivan, terima kasih banget. Lebih-lebih karena kita menindaklanjuti arahan Presiden sebagaimana Inpres nomor 4 tahun 2025. Jadi kami berdua pada dasarnya menindaklanjuti arahan Presiden. Untuk itu mudah-mudahan ya ke depan bansos benar-benar tepat sasaran dan diterima oleh mereka yang berhak. Ya, ini yang paling penting.
Dan salah satu langkahnya adalah bekerja sama dengan PPATK.